Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudari seiman yang bisa saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim di proyek ini. Seulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita digabungkan di Masjid An-Nur di Badan ini, dan saya akan sampaikan secara cepat karena waktunya sudah hilangkan waktu 20 menit, aneman sekali. Topik yang diberikan oleh Mas Rudy kepada saya adalah gejala sakit pada jiwa dan bagaimana tipsnya agar bisa menuju lansia yang berkualitas. Bisa turun ya nggak apa-apa deh. Saya nggak pakai gini, nggak apa-apa mau pakai. Saya ada apa yang bikin selaikan saya. Bapak Ibu yang hormati, manusia normal pasti punya cita-cita atau keinginan. Keinginan orang normal apa sih? Pengen tercapai apa yang diinginkan, dimimpikan, digayung. Ya. Jadi kalau kita ya, tapi udah mati nggak mau. Oh ya sudah, ternyata nggak mau. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi orang berpas itu pasti pengen cita tercapai cita-citanya. Masih cita-cita Bapak Ibu semuanya. Mencari mesti enggak SJP enggak itu cinta. Dan jadi sampai itu enggak SJP yoka, tujuannya BB. Oh itu singkat kalau betul. S itu kalau yang sakit kayaknya sehat. Bukan aku sehat, bujuku sehat, sehingga sehat, aku sehat. Ya Allah, imamnya sehat, presidennya sehat, camatnya sehat, bukan sehat, yang sehat biasa. Amin. Dibujuk siji, orang kabeh. Ya Allah, nek lara susah, lagi mbok wedok loro susah kabeh, makanan apa terus ada sego, ada lauk. Ya untungnya sekarang zaman banyak warung ya. Zaman dulu gak ada warung kok itu. Sing putih gerah itu kacau satu warung. Yang sing kampung gerah itu masalah. Mbok wedok loro susah. Tapi Ibu, ya inginnya sehat. Yang kedua, Bu punya suami bagus nih, playboy. Ada batuk tipis sampai laju. Ibu ayu mencet kewa, gudo lanang liya susah. Ya Allah. Wes. Pengennya soleh. Udah sehat, soleh. Pengen anak soleh, punya anak berjujak susah. Beli pol persis bapaknya. Jam berapa mandi? Susah itu. Ada bapak ibunya baik-baik saja, waktu mudanya nggak apa-apa deh. Dengan jambe waduh, mantan aku dan mengguli malahan itu susah banget ini. Tapi nanti ada ikhtiarnya ya. Pengennya soleh, sehat, dan pengennya pintar.
Seperti yang dicari itu pangkatnya diburu, derajatnya diburu, pesohor terkenal, terus kaya, terus kuat badannya, anak-anak koro, mengkuh sampai tua itu, jos. Tapi apalah artinya kalau tidak bibi bahagia dan berguna. Boleh kaya, boleh sehat, boleh senang, boleh, tapi hendaknya bahagia dan berguna. Apa Pak? Mau tanya Pak? Bapak Ibu yang jatuh enggak itu SPKBB, bahagia berguna. Pak, kalau hanya umur panjang tapi tidak berguna gimana? Susah. Punya kalau tua, umur itu kalau terus mati. Umurnya panjang, tapi sakit-sakitan susah. Yakin deh. Ya. Pasti susah tuh kalau punya gini bisa. Coba tidak jaga apa deh. Sabar. Kecil ya apa ya. Jadi Bapak Ibu, jadi pengennya soleh, sehat, pintar, kaya, bahagia, berguna. Dalam agama Islam prinsip orang sukses adalah umurnya dawa, amalnya oke. Tuba liman dola, umur hasanah amaluhu. Beruntunglah yang panjang itu dan bagus amalnya. Udah umurnya dawa, produksi amalnya banyak banget, amal soleh yang banyak. Itulah just. Umurnya dawa, amalnya oke, umurnya dawa, berbuat maksiat, mati-mati, nyebelin nih. Dia rusak, sugih, kuat melanat, dianggap rapokok, dibaca orang keberat, tembak mati. Ini kayak rusak rumah tangga, besar, kapan nih, makhluk yang ini. Pintar mati. Nanti baik rusak ya Pak. Sampai kan jadi korban, sampai jadi korban dia balas kalah. Tembak mati, diracun kebal, ribut itu. Susah nih, Bapak Ibu. Jadi orang tuh pasti sedih kalau mendapatkan umur panjang tapi tidak bagus. Makanya kita maunya dalam hadis itu umur panjang bagus apa? Tuba liman tola umur hasanah. Nabi Muhammad juga bersabda dalam hadis yang lain, khairun nas apa udah sampai wong sing paling berguna di depan wong. Iya. Tapi kalau cuma orang yang paling bagus yang kedua di sini adalah orang tadi berguna bagi orang lain. Kayak gini bisa. Tapi nanti cuma lapor pekerjaan. Oleh karena dengan tabung lain, manusia yang paling beruntung dari kesenangan senang. 3 memiliki 3 senang. Dan sebenarnya itu selama hidup. Dunia sampai dengan di alam akhirat. Di situ apa sih? Saya Bapak Ibu mesti sepakat dengan saya. Aku pengen sama dimanapun berada. Nah, ini jadi pengen beruntung dimanapun berada. Jadi pengen di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Pengen jadi orang yang senang ya. Tapi tidak bisa juga di sini menyenangkan, di sana menyenangkan. Di mana-mana aku menyenangkan. Tambah satu lagi, Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang. Itu orang yang sempurna. Senang karena dia sudah ditolong kurang apa makhluk ini. Itu cita-cita kita semua. Tetapi ternyata orang yang ingin senangnya lagi ada pepalangnya. Penghalangnya itu 1, 2, 3 atau 4. 1. Orang pengen jadi seneng yang nanti wong bujune, tanggane, koncone, atasane, bawahane, para tuane, mantune, bisane, anak buahe, bapak buahe, ibu buah dan buah-buah yang lain. Kalau dia pengalaman pertama sakit, dia sakit bisa nggak menyenangkan suaminya, menyenangkan istrinya, wong loro, pasti tidak sempurna. Pengen jadi sing kapok, aku kanker payudara, kanker leher rahim, jeblok, ini jeblok, ini jalan. Susah. Masih susah. Orang jeblok deh. Kudu nendok. Kudu ini ambil kudu susah. Iya jalan.
Anyang-anyangan wes repot kok. Ya kalau putih anyang-anyangan biasa. I love you, ya love you, nek anyang-anyangan kali so. Susah kan? Hanya penghalang itu berapa sakit. Jago gitar, keceplek tangannya langsung main. Langsung main. Penyanyi pancingan langsung putus suaranya. Susah. Tapi pun sakit itu menghalangi kesempurnaan hidup. Bakul lentung, tidak itu kan di rumah telo di parut, tapi jadi kalau pokok itu di kecekek, langsung memeras lentungnya ya gede-gede lucu banget. Rugi tuh. Ya Allah. Ini sakit. Yang kedua, penghalang orang bilang miskin. Di situ tidak dosa. Ini rapena. Karena itu saya sekolah S2 di ekonomi itu gimana caranya orang itu nggak miskin di usia tua. Ada trainingnya. Dan sampai hari itu sejak tahun 98 Pak. Kampung 2020. Dan sampai coba banget saya belajar ilmu tolak miskin ini. Ada jamu tolak miskin. Di kupas jam-jam ini mau diomongin setahun aku. Bila mau diomongin maklum di sosial, kulit-kulitnya saja. Yang ketiga, di situ tidak bisa, ini rapena. Nek nggak berjani bisa portal karena kena gudul duit. Yang ketiga, apa sih pengaruh manusia? Yaitu bodoh, tidak tahu. Karena nggak tahu caranya. Di bodoh ayu aja, ini rasanya teliko. Jadi kalau nyot itu air padu dong. Kantor sing apik banget seragam, set lenyok, es perang, Bratayuda, Joyo. Bapak lu gimana? Jiwa bodoh, ayu jadi insinyur, dokter ada nyolek TP gosong. Ya susah. Nah, diskusi masa tahu komputer, masa nasi goreng, asinan atau pedesan, napas. Nah, ibu yang mati. Tidak apa-apa. Jadi penghalang orang banyak itu karena tidak tahu caranya. Pengen membahagiakan suaminya, istrinya, tapi caranya salah. Nggak tahu ya sudah, apa saja. Jadi yang mati ini. Sayang ya, ini sayangnya ting saya nggak jago komputer, masih ada yang apanya nih saya nggak tahu caranya. Kita pakai anak saya pasti bisa. Nasib habis lain koyo-koyo berjam-jam Pak duduk jadi sejak jam 2 bikin ya. Kami bertahajud di Ismail, maka bermasalah. Apa? Ya, nggak apa-apa. Yang ketiga, yang keempat penghalang manusia ada bagian adalah kenok bodoh. Siapakah yang menggoda manusia? Iblis dengan abunya setan-setan yang nempel ke manusia maupun setan badan halus. Badan itu gampang mengantisipasi setan nempel terus itu kena nempel bujune itu nempel bose. Pas ketua pimpinan wilayah apakah yang kecil sampai yang tertinggi, wah yang nempel setan urusan tatanan nah dipateni masuk penjara. Nek setan dipateni pakai kau bilang setan jimat berangkat ada nomor apa berangkat ini manusia ini berapa apa wae berapa ngaku setan dicontoh mencontoh kita ibu ya mati. Jadi inilah penghalang. Sekarang Mas Rudi dari saya gimana ya agar kita tahu kalau penyakit itu, kalau penyakit raja apa saja gejala-gejalanya. Ada banyak Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, gejala penyakit yang berbahaya itu ada 21 kelompok. Ini yang terpenting ya.
nyeri dada tengah, loro banget sini, putung hati, terus nyeri terus, lama-lama apa 15 menit coba sujud hilang itu nggak bahaya. Terus tuh apa yo? Kalau kayak begini dia matu yo, tuh kok dingin pelan bios itu di luar semua apa yang mengadus. Kemudian hanya kok teman-teman muda nyeri jemput nyeri itu sangat jatuh. Kita hanya punya waktu 3 jam dan 4,5 jam. Dia cepat keturunan pulih, pingin. Yang terlambat kadang-kadang ya udah meninggal langsung atau tiba rumah sakit meninggal di sana atau urip tapi dengan kecacatan jantung, cacat jantung. Dalam bahasa orang zaman dulu penyakit angin duduk lagi. Obatnya apa? Obat seperti P3 dan minuman aspirin. Ya judulnya Apicipus Nasro zaman dulu. ABC ya sekarang namanya aspirin ya. Kemudian kurang tujuan langsung blok kalau belum masuk rumah sakit. Jadi nanti mencegah sumbatan jangan berlanjut. Yang pertama, yang kedua menjaga TOP, tangan lemas, omongan belok, mulutnya bencong. Itu stroke dan pinter kan. Waktunya sama, 3 jam, 4,5 jam baru rumah sakit dan diberubah bagus, pulihnya bisa hampir 100% pulih. Yang terlambat, ya sore, ini so cacat diseret, terus ngomongnya roti mani, apa pak? Ya biar rupanya loro. Ya, bebas mati ini yang kemudian yang itu lagi. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan darah. Oh pakai itu. Oh ya, ini. Oke. Ya sudah, kita tahu. Berkait darah ada 5 kelompok, yaitu muntah darah. Muntahnya darah itu bagus, plain abu plain kayak kopi biasanya. Itu berarti darah yang tercampur dengan asam lambung. Bebas mati. Jadi yang ketiga muntah darah. Apalagi saya muntah darah adalah batuk darah. Muntah darah itu seperti kopi merah kehitaman, batuk darah itu merah muda. Darahnya darah muda, darahnya. Wah, ini darah muda ini berarti tanda kembali lama malahnya. Kembali lama. Darah muda itu berarti batuk darah. Langsung ke rumah sakit. Muntah darah, kemudian apa? Keluar darah banyak, mimisan, kok banyak banget, pernah nggak berhenti, sunatan keluar darah itu bahaya, mungkin hemofili. Ya, kemudian yang berikutnya lagi adalah berak darah, kayaknya abang atau kayaknya ireng. Nah, kalau orang kayaknya ireng itu tandanya dia adalah apa? Berak darah. Campur asam lambung jadi berak darah. Kemudian yang kelima kencing darah. Bapak ibu yang kencing dilihat jangan harus pun ikhlas aku didelok mulai didelok. Kalau pun ikhlas didelok sama dilihat apakah ada beraknya berak darah ya. Jadi kalau kita kepengen tahu supaya tidak terlambat, yaitu dari bapak ibu mati kalau ada berak darah, muntah darah, kencing darah ini berbahaya ya. Nah kalau itu sangat terlambat mungkin akan menyebabkan kecacatan, pembiayaan mahal dan lain sebagainya. Nah kalau banget ini komputer ini aplikasinya harus berbayar. apa? Aplikasinya harus berbayar. Oh Ini gratisan soalnya. oh iya tempat saya oh. Jadi nggak bisa. Sayangnya nggak apa-apa. Ya, nanti kita cepat aja. Mimpi atau mati, sesak napas, bubuk yang sesak berarti berbahaya ya. Kemudian koma atau tidurnya, koma itu tidurnya di tanah era jadi koma itu berbahaya. Kalau ada orang turun terus, itu berbahaya. Berbahaya jadi setelah bawa cepat turun terus, apa-apa, dinaso, tolong dino, jam-jam.
Padahal ternyata kelebihan gula atau kurang gula obatnya gampang di rumah sakit dibagi gratis pakai BPJS. Apalagi Bapak Ibu yang saya mati, yang adalah kalau seseorang yang dianggap berbahaya adalah kalau dia itu selain sesak napas, kemudian nyeri perut, jadi perut rasa perut, ya baik jadi perut jadi dimanapun ya, jadi dimanapun itu berbahaya. Tapi dari 4 hari itu bahaya. Apa nyeri perut, nggak bisa perut keberak, berarti ususnya tersumbat. Tiba-tiba kalau rasa perut nggak semuanya, udah terus itu usus tersumbat itu berbahaya. Maka cepat-cepat biasanya nanti ususnya busuk dan meninggal dunia. Tapi meninggal dunia ini agak lama, kira-kira 5 hari 10 hari. Secara minggu ini lama banget itu. Nanti dioperasi, dibuka, ususnya tersumbat dilepaskan, pulih lagi. Gak bayar BPJS. Ada apa gunakan BPJS? Monggo silakan yang pengen merasakan. Saya itu yang ke berapa tadi? Ya, lanjutkan ya. Kemudian baiknya seperti lemah banget, angger tangi semaput, angger ngadeg semaput itu berbahaya. Kemudian apalagi Bapak Ibu rasa pipis, jangan berat pipis orang yang ini pasaran kayak langsung dicirit sedih itu orang yang waktu pipis itu loh tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu orang jaga pipis itu berbahaya, berarti ginjalnya bermasalah. Kalau dikupas banyak ya. Kemudian tidak dapat minum apapun, orang tidak dapat minum apapun itu jangan berbahaya. Orang minum apapun tidak bisa, pasti makan tidak bisa, itu berbahaya. Kemudian tidak dia mutaber ribuan itu juga berbahaya. Mutaber berbahaya. Kalau orang dewasa itu 1 hari, kalau anak kecil itu 3 jam. Mutaber dasar ke rumah sakit saja. Tadi saya atur nyeri dimanapun lebih pada itu berbahaya ya, pada di atas itu. Mumet biar karena dipakai terus kadon UI, parapek lakukan, awas lakukan, parandol lakukan itu kalau hari keempat sebaiknya ke rumah sakit. Batasnya cuma sampai hari ketiga. Obat sendiri boleh 3 hari. Jadi perut luar biasa, satu tadi bisa coba itu berbahaya juga. Kemudian Bapak Ibu, kamu kudu contohnya kajian tepuk. Ini sudah kasus bunga A, itu tetanis ya. Itu masuk berbahaya dibawa ke rumah sakit di masa depan. Apa-apa teladan nanti ya, ini apa-apa timbang gambar. Bapak Ibu itu ya. Kemudian apalagi yang gejala berbahaya yang lainnya, yaitu kejang-kejang lebih dari 2 kali ke atas ya. Ada orang kejang-kejang itu kalau sekali itu apa tuh panas, apa panas step, tapi deh baru step tuh jeng-jeng itu 2 kali ke atas harus bawa ke rumah sakit. Mungkin radang selama penumpang penanganannya tidak sedikit. Bapak Ibu seperti ini beberapa yang perlu dipahami. Kemudian Bapak Ibu seperti panas tinggi, panas banget sampai lebih dari 39 derajat Celcius. Panasnya lebih dari 4 hari ke atas itu harus ke rumah sakit. Kalau panas 1 hari nggak perlu. Panas banget ini, mobil pertama mari yoga berarti dehidrasi. Ditaciri yang akan bulan orang tua yang panas juga sering ada kekurangan cairan. Jadi tidak pasti panas harus ke rumah sakit. Kemudian yang ke-15 berat badannya susut, kuru ini gejala. Saya nggak nyebut penyakitnya ya, saya akan menyampaikan gejalanya saja. Itu ada orang berat badannya turun terus, itu berbahaya Bapak Ibu. Kalau saya tambah kuru, ya kalau berat badannya turunnya terus, apalagi turunnya banyak banget itu serius ya. Sampai berbulan-bulan, kuru, awas. Ada 2 penyakit yang mungkin menyebabkan seseorang berat badannya terus. Kemudian korek 16, korek yang terus koreknya membesar terus. Besar tidak bisa sembuh-sembuh. Bertahun-tahun itu bisa TBC kulit, bisa kanker kulit.
Jadi orang rapati mati itu bisa kanker, bisa TBC. Tapi seperti oh ini ada saja tapi di sini bisa jalannya. Lalu 17 ada benjolan itu membesar. Benjolan itu bapak ibu membesar mengecil tidak apa-apa ya. Suaminya membesar mengecil tidak apa-apa. Membesar dan mengecil bahaya bu. Membesar menjauh jeblok bahaya. Itu biasanya tumor. Jadi bapak ibu kalau membesar dan mengecil bahayanya. Orang yang paling hari juga sama. Kemudian yang betul lagi. Oh ya. Lama-lama tahu setelahnya ini. Kemudian yang lain lagi adalah gejala ya, yaitu waktu kali ini wanita masih muda ya, ibu-ibu hamil kok keluar darah dari yang simak itu berbahaya. Hamil kok tensi tinggi, jadi pakai senyawa, tensi tinggi, mumet banget kabur pipatnya itu preeklamsia berbahaya sekali. Itu segera digugurkan kandungannya supaya bayi ibu selamat. Kalau enggak nanti ibunya dan bayinya meninggal dunia. Kemudian apalagi baru melahirkan anak, perjalanan banyak itu berbahaya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hampir tidak ada ya untuk Jogja ya. Yang terakhir sudah ketuban pecah, waktu banyak ketubannya kawah baru kawah itu ini ngurung kroso, wah itu bahaya karena bisa jadi infeksi pada bayinya, infeksi pada ibunya. Karena itu pada tanda ini segera bawa ke rumah sakit. Ini tadi Bapak Ibu gejala-gejala fisik yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang banyak ada di dunia ini, bukan hanya di Indonesia yang tadi sampai di dunia ini. Sekarang Bapak Ibu apa yang kita lakukan kalau ada gejala penyakit di bidang lain yaitu gangguan jiwa? Oh ya, sebelum saya lupa, mendadak buta itu harus ke rumah sakit. Rumah sakit yang juga perlu. Sekarang apa gejala gangguan jiwa? Gangguan jiwa itu gejalanya ada beberapa hal. Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu. Ada dulu. Karena yang gangguan jiwa ini Bapak Ibu ada 4 gejala tersebut. Bapak Ibu kalau ada gangguan ini harus segera bawa ke rumah sakit ya, atau iman berpedoman undang dokter mahal ya. Pertama, uang masuk di mulut Pak, dahan Pak, makan yo pakai buku yo, biasanya jak buku bisa sepelintir loh, ini kok belas. Pakai, boleh bukan kalau rata tarik belas, wah bahaya. Pada laki-laki biasanya bernafsu, pakanan nafsu, kayak bujuni ngegendokon nafsu, jadulan nafsu. Orang tertarik belas itu depresi. Makan radurian, jadulan wah hati-hati. Biasanya kumpul atau kumpul. Ini namanya depresi. Biasanya dia suka terisolasi, menyempit sendiri. Itu ciri khas orang yang mengalami gangguan jiwa kesedihan. Namanya depresi. Gak mau, gak dandan pernah dengan ayu, ya Allah dandan sudah tua. Kita boleh bersedih, alisnya nyetak. Karena ada cetakan alis tebu. Dan selama yang untuk olah model. Saya tahu loh, soalnya kemarin anak saya itu pun pakai istri saya. Di kok kurang masuk, hanya sekedar tahu saja. Aku rasa aneh-aneh. Kok tunggu cetakan alis barang. Ya kebetulan kan pengetahuan, oh ya wes. Ya. Kalau kurang dandan, modal madul, radus, pipis besok sampai barang, itu namanya depresi. Depresi orangnya biasanya tidak urus ya, tidak urusnya sendiri. Mati lah pergi, orang depresi takut, nggak takut mati. Itu depresi. Itu gangguan jiwa. Kalau ada seperti ini, langsung undang petugas puskesmas, dibawa ke rumah sakit atau bawa ke rumah sakit. Kalau terlambat, apalagi kalau dia ngomong gini, nomor 3, aku mati baik, itu aja. Itu namanya
jelikan kita tolong. Kalau ada orang bilang, aku tak mati baik, itu bukan mati baik, mati tangan mati. Biasanya orang mau bunuh diri pernah ngomong tapi dianggap guyon. Jadi Bapak Ibu, orang yang mau bunuh diri hampir pasti melakukan jelikan minta tolong, cry to help. Tolong saya, tolong saya. Aku mati baik, aku ngomong baik itu gitu. Jadi kalau jangan sampai orang dah ngomong aku tak mati baik kok dibiarkan mati yo, mati tekan nanti. Nanti bulan ini flyover, loncat. Utawa minum racun rasa jeruk, kek, 3 bulan, nganggo tangan nganggo kali gulune, ya sudah. Itu saja. Terus ada lagi gangguan jiwa yang lain selain orang mulut tidak ada rasa turun sampai seminggu lebih. Awas kalau ada orang tak tidur lama sampai berhari hampir pasti akan muncul gejala jiwa. Bapak Ibu, rasa turun sedina itu biasa. Rasa turun sesuatu. Kalau dino tuh baru tahu terus itu kayak jadi kan seminggu turun awas. Gejala-gejala gangguan jiwa bisa tidak mau itu. Dan dia tuh curiga, ngarani orang, awas. Dan yang terakhir, gejala jiwa yang sering adalah gerakannya jadi lambat sekali. Lambat namanya katatun. Orang yang gangguan jiwa katatun itu mau duduk aja gini, kayak 5 menit, kayak nah, kayak 5 menit, kayak harus bubuk aja. Kira-kira cuma 5 menit aja. 5 menit aja. Jadi namanya katatun. Itu orang gangguan jiwa. Jadi wah bajuku gaya mau gangguan jiwa. Ibu itu tolong ya diwaspadai. Karena kita akan masuk gimana tipsnya agar kita semua bisa menjadi orang yang sehat bahagia sampai tuanya. Gimana? Ini. Harus betul. Karena kiatnya gimana agar kita tuanya bisa sehat bahagia. Ini Bapak Ibu pasti bisa nyanyikan lagi nih lagu rakyat Maluku. Burung kakak tua, tapi dibatasi. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima kontrol rutin. Yuk vaksin kita, baca tulis, tetap berkarya sekuatnya. Benar anak-anak TK. Jadi kalau kita pengen bahagia sampai tua pun sama umurnya sama. Nomor 1, usahakan rajin olahraga. Olahraga yang paling bagus yang tidak perlu pakai biaya mahal. Apa? Jalan lagi ya bagaimana? Jalan santai terus, santai, tinggal ini, kalau biar sisa. Itu efeknya sedikit, pakai rumus 3-3. Melakukan cepat 3 menit, 3 menit cepat, 5 menit 3 menit. Cepat pelan 3 menit, tambah lagi menit. Itu yang membuat jadinya bagus. Jadi rumus 3-3 ya, 3 menit cepat, diikuti 3 menit, cepat lagi 3 menit, tambah 3 menit terus sampai totalnya 30 menit. Itu nanti akan jantungnya bagus. Nanti kapan-kapan jalan jamaah masjid alur 3 cepat 3 lambat 3 cepat kok sampai benar. Itu nanti lebih bagus dibanding jogging. Ya itu mirip tanpa pelatih, lalu cepat 3 menit diikuti lambat 3 menit cepat lagi. Itu nanti kalau besok sore dilakukan, Bapak Ibu jangan kaget, stabilnya akan sangat bagus. Ini yang pertama. Pak, saya renang boleh renang tapi renang harus pakai pelatih dong, yang pelong-pelong langsung buta tuh pakai orang belum.
almarhum kayak batu tuh. Jadi hati-hati banyak. Ya karena tuh harus pakai pelatih golf, apalagi golf perlunya kok redus iso ya Allah. Ya, badminton dan pakai pasangan, main dewi reso badminton. Kok badminton yo main dewi, main pelaku iso. Tanpa pelatih, aku pelatih iso, aku sarung tok iso, rukuan tok, aku pelatih tok, rukun tok, beratus langsung rukun aku iso, kita berdus gitu ini. Bisa, sarungan tok, tangan tok aja, kok iso. Sehat kurang begitu. Mau yang sarung lorot daripada di kewan-kewan atau kayaknya payah tidak jaga kewan pakai baju. Kemudian semati yang ke satu, yang kedua seimbang gizinya ibu diusahakan untuk hidup yang bagus itu minum dan makan yang bagus. Minum yang bagus itu jumlahnya berapa? 30 cc karena berat badannya masing-masing. Saya ulangi, 30 cc dipikir bobot badan. Misalnya berat badannya 30 kilo berarti berapa? 2,1 dan 2100 cc kan? Naik 50 kilo 1,5 ya, 1.500 ya. Minumnya boleh bagi siapa? Lebih bagus lagi kalau minumnya diduain dulu. Misalnya baca Al-Fatihah, kemudian boleh jadi air obat. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin jadi sepedanya didoain dulu biar jadi air obat. Ibu-ibu bisa bercerita pada suaminya, bapak bisa pada istrinya, dek, kita kayak tuh ben bojomu iki sambat apa kok kayak kita. Kan pahala. Bapak Ibu, orang yang berikan minum pada orang lain ini dapat fotokopi pahala karena efek 40 hari fotokopi pahala dia. Kalau saya nyautin buku, misalnya dek, jadi saya kira ini untuk minum dek, ya mas, gelet ini sehingga kita tak cuma yang pakai tangan. Petang dino sholat tidak ngaji dek, aku dapat fotokopi. Aku nggak ngaji, betul ngaji, hari saya berdino ngaji saksis, turun aku turun untuk pahalanya saksis, puluh itu benar bersedekah. Minimal sedekah air, kadang-kadang sedekah 40 hari lah Bapak Ibu main-main. Kosong baliknya kalau saya memberi makanan haram pada bojo saya, dupone tolak 40 hari. Coba ini, Ibu Paknya jangan memberi makan bojo anak keluarga itu jangan sampai barang haramnya. Kalau ekonomi kita pas-pasan lebih baik makan migras daripada sate kapusi. Kalau migras saya ulang saya orang aja ikhlas. Campur ya belum jauh baju mana tutup diambil makan sos. Murahan lah pokok jenis halalan terlibatnya. Perbanyak sabu-sabu Bapak Ibu, membuat jantung kita bagus, balu kita bagus. Sayur buah, sabu-sabu sayur buah. Jangan lupa, jangan makan buah-buahan bisa mati Bapak Ibu. Harus buah beneran, jadi jangan buah-buahan. Mulai buah-buahan plastik jadi isomat beneran. Bapak Ibu yang kedua, dan jangan lupa berdoa pada Allah. Makanan berlebihan meskipun daging, Allah mengatakan kullu washrabu wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Harus minum ya yuhainas kullu minna bima fi alti ala thayyibat wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidur cukup. Oh yang lain ada dompet ya. Ini ada nyaman dompetnya amplop di sini juga. Ini ya oke sih. Tapi ini bisa garam yang lokal lantai. Yang ketiga, tidur cukup berapa jam? Antara 4 sampai 9,9. Jadi Bapak Ibu terbukti dan penelitian wong sing kurang turu mati cepet. Kakek tuh ya mati cepet. Jadi tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam, 9 jam, maksimal sampai lebih dari 10 jam. Penelitian membuktikan wong sing turune antara 4 sampai 9,9 itu umurnya panjang. Yang kurang turu, gampang palingan. Kemudian tingkatkan takwanya. Bapak Ibu kalau pengen sehat-sehat jangan sakit, sehat berbarokah, jangan lupa takwa. Takwa itu apa? Mengerjakan 10 S.
Sahadat, sholat, syukur, sabar, sedekah, silaturahim, saum, bersama Allah Ta'ala, syiar dan santun. Minimal dari 10 ini Bapak Ibu mengerjakan satu setelah saum puasa. Sumu tasitu. Pasal yang kedua, setelah bersedekah. Sedekah itu mencegah bala atau musibah. Sedekah apa yang paling murah? 1 menit bisa bersedekah pada 8 miliar. Senyum bisa 8 miliar. Mendoakan orang lain. Nah senyum pada sini cici, kalau cici luka. Kayak 1,8 miliar kok berapa jadi? Nenek berdoa bisa. Ya Allah, semoga umat manusia sedunia diberi sehat dan rukun, yang sahabat jiwa dinormalkan, yang suka kaki bangsa lain disadarkan, yang diketahui tahan, kemudian menjadi kuat dan merdeka. Ya Allah, seandainya yang nakal itu masih nakal itu, ya Allah, kekaki saja ya Allah dengan cara Engkau. Ampun ya amin dah. Nanti 10 menit ini dah sudah 8 miliar lebih. Jadi salah satu Bapak Ibu suka sedekah pada orang tuanya, mertuanya, mantune, bisa nih, tonggone, jamaahnya tonggone, semudah ini. Kalau Bapak Ibu kepingin gampang, apalkan surat Ibrahimnya tempat 1. Rabbana firli, mari. Rabbana firli, wali walidayya, walil mu'minina, yauma yaqumul hisab. Rabbana firli, wali walidayya, walil mu'minina, yauma yaqumul hisab. Itu doanya. Ya Allah, ampun dosaku, ampun dosa ibu bapakku dan semua orang beriman. Nah ini bersedekah. Jadi saya doa gini, Mas Rudi, insya Allah Allah kabulkan. Apalagi sebab jam terakhir Bapak Mas Rudi, Bapak Ibu yang jaga kita nanti ganda-ganda ini, semua dimaafkan Allah. Amin. Saya berdoa, Bapak mendoakan itu otomatis Bapak saya, mertua saya, adik saya, bucu saya, anak saya kena semua. Dan semua saling berdoa. Terus gimana? Ya semua surga. Makanya Bapak Tiko, kulu umat yang belajar semua umat itu masuk surga. Kata-kata ilaman abad, dia nggak mau. Duh, tapi ada nggak mau Rasulullah. Ada man atau man tidak berencana, bahwa asal ini bakal kata orang tak padaku masuk surga, kemudian tahu tapi nggak mau, itulah enggak masuk surga. Di Bapak Ibu kita melakukan Ibrahim pada 41 berarti masakan hadis Nabi. Otomatis kan kita pasti ketemu dengan bujuni anak ibu, ponakan seperti kotor reuni itu tetap kabeh agar seiman ya. Iman itu betul mau di ya menggunakan kembangan hobinya Bapak Ibu lebih sehat, kembangan hobinya soal hobinya trigis atau ibu-ibu yang hobi kerajinan kulit, lambe turah, dan kerajinan tonggo. Nah itu hati-hati. Soalnya malaikat itu nyatet apa sih biasa dilakukan tuh, hati-hati. Repotnya yang mati pas sepapan hobinya itu. Tapi Bu, hobi yang bisa minimal punya manfaat buat menyenangkan dan menyehatkan, syukur mendatangkan uang. Hobinya aku jadi MC, bagus. MC yang profesional tuh bisa datang uang banyak banget. Kursus Bapak Ibu, kursus ganti MC itu harus kursus master, soalnya dia master. Atau saya dulu kursus MC itu 5 bulan, punya ijazah. Berjam-jam latih, ini balik modal Pak. Sekali PJ itu langsung balik. Sekali PJ itu modal gaji ini sebulan ya? Iya Pak. Ya, ya, di Jakarta MC itu lumayan, itu sahuran gaji setuju setahun lantai itu Pak. Itu berasa lantai. Tapi Pak, yang seperti ini, hobi hobi masak, katanya jadi wong, katanya. Pokoknya iso hobinya bermanfaat, datang apa diberkati. Hobi resik-resik, bilu jasa resik-resik, pinter terus. Kemudian yang berikut nanti bagus di kuenya lebih bagus, tapi yang pengen sehat dan umur harus cari lingkungan yang cocok ya. Uriplah bersama orang yang anti kita, itu punya panjang.
anak mantunya nangke, anak mantu yang anak mantu cucunya nangke itu paling panjang tuh. Dua anak berjujur, berdigasan, putune podo wae. Toko stres sebutannya. Ketahuan anak mantu putu, ya susah wis. Anak mantunya nangke ya Allah, coba boleh begitu. Karena itu hiduplah bersama orang-orang yang akhlaknya baik. Kalau suaminya sih akhlaknya mantunya belum bagus, perbaiki sambil berjalan. Bapak Ibu apa lagi? Legowo kita seperti mata aja. Hidup itu gak sampai mulus, kadang kehilangan yang kita cintai. Apalagi ya, kalau udah gulanya kita tinggi, cek gulanya, kontrol tensinya. Dan kalau punya uang, vaksinasi. Vaksinasi itu banyak, tapi yang efektif terbukti efektif itu beberapa. Kemudian supaya kita nggak dukun, motor tulis ya, dan motor tulis sak kuatin baik. Bekerja tapi seperti pacar belajar, bekerja tapi bekerja sempatnya saja. Bapak Ibu ini tepuk ya, Bapak Ibu ada tepuk kami sehat. Bapak Ibu pengen tepuk kami sehat ya? Kita semua sehat ya. Tepuk kami sehat, blok kami, blok orang sehat. Terus aktif, bersemangat, makan minum, blok yang bergizi, blok olahraga, blok tiap hari, blok istirahat, blok adaptasi, blok beribadah, blok punya hobi, blok taat dokter, blok imunisasi, blok sehat, karena gini, takwa, manfaat, mandiri, yes, bisa nggih? Coba yuk. Tepuk kami sehat, kami orang sehat, macam aktif, bersemangat, makan minum yang bergizi, olahraga setiap hari, istirahat, adaptasi, beribadah, punya hobi, taat dokter, imunisasi, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Sampai dua bu, mau gini-gini. Bu ya. Ulangi semangat. Dibocok jadi ilmunya masuk. Coba kami sehat, kami orang sehat, terus aktif, bersemangat, makan minum, dan bergizi, olahraga setiap hari, istirahat, adaptasi, beribadah, punya hobi, taat dokter, imunisasi, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Yes. Ini yang belum saya terangkan tentang adaptasi ya, Ibu. Adaptasi tanya penyesuaian. Jadi nek suwe duit turun pensiun nek nyumbang oke ora apa-apa. Nyumbang oke nyumbang 200, 500. Lan duit pensiun yo penyesuaian. Tiron lagi 2000. Cepet main 10. Asal guys. Ibu, tadi yang senang aspal dono pakai ini ilmu sehat juga ya. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum, doyan halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, untuk cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Karena ada pertanyaan, mau ada pertanyaan sudah. Ada satu Mbak, satu, dua Mas, dan Mbak Tudung Hijau. Apa Mbak? Jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallah dokter, bisa. Biasanya saya ikut kajian dokter di luar dan alhamdulillah bisa hadir di Masjid An-Nur. Makasih dokter. Yang mau saya pertanyakan, bagaimana dokter cara mencegah lupa atau pikun menjaga kesehatan otak? Oke, cukup. Pertanyaan yang bertanya kepada dia.
Apa Mbak? Yang beredar, maju dia berikan dia. Oh Mbak, sini Mbak, hadiah Mbak, maju Mbak. Coba aja, mau nanti ya kayak ini dulu ya, nanti ya hadiah saya pakai uang. Iya. Maju dulu dari dia ya. Ini ya. Itu ya nanti hadiah itu khusus pertanyaan yang saya bertanya jawab itu. Saya jawab ya. Supaya nggak gampang bingung ada rumus sampai Mas Muki itu di YouTube saja. Pertama adalah setelah membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Itu rumus pertama. Saya ulangi, membaca, mendengarkan, nulis, menerangkan. Itu cara resep anti bingung. Yang kedua, jangan lupa agama itu pada betul otaknya bagus. Nyuwun karena otaknya bagus kecelakaan terus deglenya bisa stroke perjalanan otak. Banyak minta pada Allah, paling selamat ya Allah. Yang ketiga, hanya masih ada juga Mas Oke ya. Asupan makanan-makanan yang makan minuman yang membuat otak bagus. Jadi kalau otak bagus banyak sayur buah, cabai, kopi itu bagus dengan pikir. Cabai, kopi, diminum kopinya jangan terpakai. Cabai dimakan juga sama, justru ini gitu aku bantu mau pedes kok. Cabai, kopi, coklat, strawberry, sayur semua sayur buah. Kemudian seni, nyanyi, tari, lukis itu bocah ya. Bisa nyanyi, coba saya nyanyi ya. Halo Bandung, betul deh. Garuda Pancasila, Akulah pendukung. maju tegak, Bengawan Solo, kelakuan si kucing garong. Udah iso betul deh. Kelakuan si kucing yang selalu cari sasaran. Jadi ibu, itu cara jaga pikun MAS, seni ya, dan kegiatan sosial. Orang suka kegiatan sosial punya obatnya tidak gampang ikut. Ini nggak senang kumpul seperti itu. Gitu Mbak. Ada majalah olahraga dan olahraga ada usaha otak ya, dan kontrolan tensi obat-obatan. Kemudian yang kedua, silakan pertanyaan ini. Ini masih dulu. Silakan dulu ini. Obat dulu ya, habis ini masih ya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, makanan, minuman, dan buah apa yang harus dihindari bagi penderita sakit ginjal dan asam lambung? Sudah? Asam lambung itu yang nggak boleh hanya 2 minggu saja ya. Selanjutnya boleh. Pedas, kecut, kopi, ketan, jadah, wajib, lemper, dan cikok, bodi, panas-panas, berusuk gitu dong. Setelah itu 2 minggu boleh kan? Udah sembuh. Jadi bukan selamanya. Jadi kalau obat mahnya benar 2 minggu sembuh dan matanya 2 minggu saja boleh. Pedas, kecut, kopi, ketan, jadah, wajib, lemper, dan cikok, bodi, keberusuk. Makan panas-panas, pula makan manis dan makan panas-panas. Aku udah diri, saya udah kan obat Pak, pakai sol-sol, langsung palsu, buang sudah macam. Tapi si makan beda, teh panas, mie panas, nasinya panas, lah makan manis sampai kapanpun. Makanya yang dingin 2 minggu aja sembuh. Itu sih. Jadi itu boleh aja sembuh, boleh makan lagi. Selapornya biar sembuh dulu. Yang kedua, sakit ginjal ya nggak boleh buah-buahan. Ginjalnya cuci darah belum? Soalnya dibagi macam-macam. Yang cuci darah bukan cuci darah yang ditanyakan. Orang yang cuci darah itu tidak, soalnya beda. Kalau infeksi ginjal dengan radang ginjal dengan gagal ginjal beda, tantangannya beda. Kalau udah cuci darah, nggak boleh makan yang mengandung kalium tinggi, ya nggak boleh. Ya kalau tinggi apa? Nanas, pisang, nggak boleh. Kalium tinggi. Apalagi juga, degan, makan degan teh telung kelompok nanti. Iya, ada tuh tidak ya, lalu tidak ya, belum tidak tidak. Itu deh, jadi ginjal yang mana dulu, batu ginjal, infeksi ginjal, atau gagal ginjal beda nih. Batu ginjal pantangannya apa? Pantangannya itu ada berapa? Saya
batu ginjal kalsium itu gambarannya adalah yang nggak boleh itu yang kalsium tinggi misalnya apa? Ikan teri, nggak boleh daun pepaya, daun brokoli, atau banyak BKB. Begitu minum jeruk nipis langsung cuma boleh. Karena jeruk nipis bisa mencegah batu ginjal. Jadi makanya tergantung tinggi sakit ginjalnya mana? Ginjal atau batu ginjal? Apalagi yang kebanyakan itu ginjal pasti karena apa? Kalau ginjal yo, atau gede-gede. Ginjal apa namanya? Sakit ginjal itu rata-rata nanti bisa tolong lambung sampai sakit ginjal itu banyak ya. Yang mana? Nah, nenek dulu cuci darah itu nggak boleh yang ada kalium tinggi nggak boleh. Jeruk nipis apa lagi deh? Batu ginjal, jeruk nipis akan obat yang paling bagus untuk mencegah batu ginjal. Jauh lebih pada saya begini. Gitu. Yang ketiga masih ini jangan sekali. Oh ya sudah, vitamin mas tak banyak. Karena tinggal satu untuk ibu terus ini tadi. Ada apa? Ya bapak saya akan tanya. Saya mau tanya sama bapak, apakah kalau kita merebus daun seledri katanya bisa untuk membersihkan ginjal, benar atau salah? Daun seledri itu mengandung kalium dan ini bisa memperbaiki tensi, bukan membersihkan ginjal. Yo enggak. Ginjal ada. Daun seledri itu mengandung kalium bu dan mengandung antioksidan itu bisa bagi seluruh tubuh, tapi itu ini bukan genggam yo nggak efek. Jadi itu bisa menurunkan tensi ya. Pemberdayaan udara ya, ini jumlah banyak loh yang ada di sini nggak efek. Jadi efeknya kalau jumlahnya cukup, bisa genggam, bagi lebar, si tidak liwir, orang efek itu. Bukan bersihkan ginjal ya, tapi bisa mencegah ginjal rusak akibat hipertensi. Ya udah ginjal rusak, diberi itu tambah gula makanan. Itu kalau pas masih normal ya, gitu ya. Wah ini ada pertanyaan ini habis ya. Oh konsultasi ya. Monggo konsultasi monggo. Masih ada waktu. Monggo Simbah, monggo Mbak. Simbah belakang tuh. Apa Mbak? Ya tuh duduk. Ya mic-nya nggak ada. Simbah duduk di mic-nya baik dulu. Nah itu yang macam-macam. Kemarin itu biasanya saya ada acara jam 9 isi acara yang lain. Apa? Oh ya, sholatnya nggak bisa berdiri. Iya Mbak. Kenapa namanya Mbak? Sholat orang tidak bisa berdiri. Orang mepet. Mikir Mbak, halo di pepatnya Mbak, halo nih, tes. Dicek ini mau baca-baca sih. Banyak aja nomor berasal sholat ibu bulan nanti ibu nonton petang kali tiga itu kelibutan. Oke, ini bareng Mbak. Ye, sabun, dia main, sabun Mbak bareng Mbak. Monggo yang tanya lagi yang lain itu ada lagi banyak dulu ya. Ini bapaknya jangan ngomong KPP itu KPP mana loh. Ini bukan hari Kartini kok ya ngomong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Pagi. Apa silakan. Salam apa dok? Nanti monggo. Anu mau tanya dok, ini cara mencegah kita itu stres karena tekanan kerjaan. Umpamanya saya ditekan dari pimpinan, terus habis itu mual-mual muntah, terus sampai rumah itu jadi emosi. Jadi bagaimana cara mengendalikan diri? Oke. Waktu bujur kita bro. Rasanya wah. Sudah cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusnya ojo 36. Jadi
Jadi kalau ibu-ibu bapak kena distres atau tekanan, jadi ada kentir kutul dan gendeng. Supaya nggak kena kutul dan gendeng, kunyah dan kentir atau depresi, maka jangan tinggalkan. Hidup itu sih ada tekanannya, stres itu tekanannya. Satu, ojo ngapet masalah. Kalau ada masalah, lapor nih Gusti Allah saja. Ya Allah, aku cari bosku. Ya, bosnya aku nih di sini ini bener, bosnya bener. Ya kita alhamdulillah diiringi berarti kan alhamdulillah. Berbaik sangkanya, aku belum salah-salahnya. Ya Allah, bosku nakal yang aku selalu ya Allah, sadarkan dia ya Allah, atau buatlah dia sadar kesalahannya ya Allah. Saya wantobu kelakaan apa itu? Saya pernah dulu istri saya disakiti, kita benar-benar Allah sehingga kita kabel terkait bareng, aku akan semua empat keluarga. Dan disakiti kita nggak salah disakiti. Orang yang diboleh itu bahaya loh, buat nyampur. Kalau nggak bisa, kalau ada maka jangan dapat laporan Allah atau nanti satu mau Quran. Makanya ada tokoh hati ini mau berkanan nih, ya. Mau Quran seartinya salat malam, zikir, berpuasa, bertanya pada ahlinya. Yang kedua, jangan suka ngalamun. Nangan-nangan dan katakan ojo nganggur. Ujian 3. Ojo ngalamun, ojo nganggur, ojo ngapet. Nek sedih, salurkan. Asah-asah, pokoknya BC. Pas saya BC, kelingan bojone apa lambene bose. Osek lambemu atau buat puisi, apa nangis, ya nangis, apa ngesek itu lari sampai kalau pas ngesek yuk ngesek malah. Kalau bujurnya sana biar. Ya, cara buat sampai itu ada 95 langkah ya, ada 35 tergantung yang bukunya apa, tapi yang terlintas 3 tadi. Ojo nganggur, harus ada kegiatan. Dialihkan zikir, nanti kan sedihnya Allah akan mengganti dengan yang baik. Kira-kira itu ya. Ya apa mas? Mas. Oh itu berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama ini kalau makan kerja di Jeddah lagi Panas. rasanya nyeri. Tapi akhir-akhir ini di belakang sikap ini jadi nggak sembuh-sembuh, sudah 1 minggu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya rekam jantung kan. Kalau pakai pundak kiri itu harus rekam jantung. Nanti ke puskesmas minta rekam jantung. Kalau memang makmur itu nggak pakai pundak belanja nggak ada. Ini pundak nyeri itu yang masih tembus panas itu bisa sakit jantung. Gejalanya mirip sakit mah. Kalau di rekam jantung, kalau tanya normal, obatnya gampang. Kalau memang rekam jantungnya dari lain ada sudah. Obatnya minum antasida, nanti sembuh cepat sekali. 2 minggu sembuh, nggak akan ambulans. Ya nanti kita ke puskesmas di rekam jantung di puskesmas. Ya. Di segala Bapak Mas, ya. Saat ini kita mau Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Saya menanyakan saja sedikit tentang hubungan antara penyakit pikiran ataupun apa ya kekhawatiran kita juga. Artinya katanya kalau penyakit jiwa ataupun juga raga itu ada 80% dari sikap ataupun pikiran kita dok. Apakah itu seperti itu betul? Kemudian seperti halnya ketika kita emosi itu menimbulkan penyakit darah tinggi ataupun darah tinggi itu menimbulkan emosi. Nah, seperti itu dok. Ya. Jadi saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pikiran itu memegang dominasi seperti 77%. Kata Profesor Asti 70%. Ras mangkat itu bisa kata pikiran. Ya. Betul. Dan pikiran kalau yang problem pikiran yang tidak selesaikan itu bisa lupa punya masalah jangan kasih akan bledos ya. Bisa asam lambung naik, kemudian sakit mah, bisa kena pada pipa pernapasan, ototnya mengker, asma lambung.
bisa pada tensi, kemudian yang tertentu tensi naik, bisa pada irama jantung yang gulung mata serta jadi duduk teratur. Misalnya bapak di saluran usus dan bapak kecirit atau mencret atau sebaiknya kebetulan. Bisa menyebabkan pada rahim wanita jadi gak menstruasi atau masih cepat ya. Jadi betul pikiran itu bisa pegang beberapa keadaan yang menyebabkan buruknya kondisi tubuhnya. Dan karena itu maka kita harus banyak zikir doa supaya bisa tersebut. Betul. Ya sekarang saatnya saya karena waktunya habis kita satu kuis saja adanya uangnya. Apa ya uangnya apa tak oke ya lumayan itu buku itu oke ya pesan pertanyaan saja supaya kita sehat maka tidur yang cukup 4-9 jam 4-9 olahraga setiap hari rumus 3 menit tapi nggak boleh lupa harus cukup minumnya di 2 itu. Berapa banyak minum yang diminum setiap hari? Ya mas. 30 cc per kali Ya ngobrol mas. Uangnya nggak banyak lumayan kerupuk itu di seminggu. Gak seberapa tapi lumayan. Ada mas ini orangnya gandeng atau pinter ya. Sekian sampai ibu kita berdoa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Ya Rahman ya Rahim ya Safi ya Salam ya Aziz ya Ghafar ya Malik ya Qudus ya Allah. Astagfirullah alhamdulillah. Rabbana la ta'budu wa illa anta lana wa tarhamna Allahumma adina haqqa wa rabbina tibaa wa lana badila wa lana jatina Allahumma inna nas'aluka min al-khairi ma alimna minhu wa lana na'udzu bika min syarri kullihi ma alimna minhu wa lana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad wa alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.